Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam segala kebaikan Kristus. Mari anak-anakku, seluruh kerabat, sahabat, serta rekan-rekan kerjaku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari-hari yang luar biasa. Tidak terasa kami sudah sampai di bulan Desember ini, bahkan kami memasuki hari yang ketiga. Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu begitu dahsyat. Tuhan tetap memimpin kami hari lepas hari. Inilah piring hati kami, isi penuh dan selalu kami rindu untuk dikenyangkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita sudah memasuki hari Jumat, ya, termasuk di minggu pertama di bulan Desember, dan kita tahu siswa-siswi SKBB mulai hari Senin sudah libur, ya, setelah selesai mengikuti penilaian akhir semester, ya, ulangan di akhir semester, kemudian memasuki persiapan, ya, minggu-minggu persiapan untuk perayaan Natal, dan tentu saja perayaan Natal masih tetap online, ya, dan kita akan masuk lagi di dalam kegiatan belajar di bulan Januari, ya. Kalau sisa di bulan Desember ini kita hanya akan mengisi dengan kegiatan Natal, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai. Kita tetap berdoa agar kegiatan belajar tatap muka bisa bertambah banyak durasinya, kita bisa sekolah seperti biasa lagi, ya. Dan mari, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul hidup kekal adalah hadiah. Ya, hidup kekal adalah hadiah. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Kita menyambung firman Tuhan yang kemarin, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kemarin kita belajar bagaimana iblis juga memberikan hadiah yang berisi maut, racun maut, ya. Tetapi pagi hari ini kita dikuatkan lagi oleh firman Tuhan yang berjudul hidup kekal adalah hadiah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 berkata, hidup kekal itu adalah karunia Allah. Ya. Tidak ada satupun yang dapat memberikan hidup kekal kecuali Allah sendiri. Mengapa? Karena dikatakan hidup kekal adalah karunia Allah. Karunia berarti hadiah cuma-cuma. Bukan karena kamu dapat membelinya, tidak dapat ditukar dengan uang ataupun harta, karena merupakan hadiah. Jadi tidak dapat dibeli.
ya, tidak dapat dipilih. Tidak dapat diusahakan apapun oleh manusia agar mendapatkan karunia Allah. Karunia Allah semata-mata diberikan menurut kehendak hati Tuhan, diberikan menurut kehendak hati Allah secara cuma-cuma. Itu adalah hidup kekal. Ya. Jadi kita lihat baik-baik. Ketika manusia banyak mencari jalan supaya bisa hidup kekal, yaitu masuk ke dalam sorga. Ada yang bilang harus berbuat baik. Ada yang bilang harus lepas dari dunia ini, hidup menyendiri di hutan, bersemedi begitu, ya. Tidak makan, tidak minum, berpuasa berpuluh-puluh hari, 40 hari bahkan lebih supaya bisa suci dari dosa. Saya mau katakan semua itu adalah sia-sia. Mengapa? Apakah saya sok tahu? Tidak. Karena Roma 6 ayat 23b berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Jadi tidak ada apapun yang dapat memberikan kepada manusia hidup kekal. Hanya satu, yaitu karunia Allah. Kita membaca lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Satu ayat yang tidak asing lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, jadi kita lihat lagi. Karena begitu besar. Alasannya adalah kasih. Mengapa Allah bisa memberikan anaknya yang tunggal? Tidak ada alasan lain. Hanya karena kasih Allah kepada dunia ini. Dikatakan dunia ini bicara artinya manusia. Bukan kepada hewan, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada gunung-gunung, ataupun lautan, ataupun daratan. Tetapi yang dimaksudkan dunia ini adalah manusia sendiri. Ya, hanya kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia di dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saya ulangi, tidak ada alasan apapun yang membuat Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi manusia di dunia ini selain hanya karena kasih. Ya, kita lanjut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada anaknya tunggal itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ayat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah karunia, lalu bagaimana caranya supaya dapat memperoleh karunia itu? Hanya satu cara, percaya kepada Kristus. Menjadi orang yang percaya, orang yang mengikut Kristus, orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhannya. Itulah yang akan memperoleh hadiah hidup kekal. Kenapa? Ya memang begitu kenyataannya. Karena Allah memberikan hidup kekal lewat Yesus Kristus. Enggak ada lewat Nabi Musa. Enggak ada lewat Nabi Ayub. Enggak ada lewat Nabi Abraham. Enggak ada lewat pendeta siapapun. Ya. Enggak ada lewat orang suci atau lewat malaikat. Lewat Petrus, murid Yesus, Rasul Petrus, tidak. Lewat Rasul Yohanes, tidak. Hanya satu. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Jadi Allah memberikan hidup kekal kepada setiap manusia hanya melalui Yesus Kristus. Misalnya contohnya,
satu-satunya toko ya yang menjual misalnya ya roti Holland Bakery ya di toko roti Holland Bakery, nggak ada toko yang lain. Kamu beli yang jual roti banyak nggak? Banyak, tapi yang jual roti Holland Bakery hanya di toko roti Holland Bakery. Tidak ada toko lain. Kamu nggak bisa bilang saya beli roti di roti Holland Bakery di toko misalnya Laris Manis, di toko Maju misalnya ya, deket SKBB ada toko beras, toko Maju. Anak-anakku meskipun di situ jual, tapi bukan roti Holland Bakery. Karena roti Holland Bakery hanya ada di toko Holland Bakery. Saya bukannya pesan sponsor, bukan iklan ya. Misalnya kamu mau beli Pizza Hut, ya cari di toko Pizza Hut. Di restoran, bukan restoran ya toko Pizza Hut. Kamu nggak bisa, ada yang jual pizza yang lain, ada tapi bukan Pizza Hut. Kalau kamu mau Pizza Hut, ya kamu harus ke Pizza Hut. Kalau kamu mau Kentucky Fried Chicken, kamu harus ke KFC. Nggak bisa ke McDonald. Ya, kalau kamu mau hidup kekal, hanya lewat Kristus. Kenapa? Karena di dalam Alkitab hanya satu Alkitab yang menyatakan bahwa hidup kekal yaitu melalui Yesus Kristus. Nggak ada yang mungkin ada ajaran-ajaran lain dalam agama-agama yang lain harus begini dan begitu. Tetapi di dalam Alkitab yang kita baca hanya ditulis satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena ketika manusia berusaha berbuat baik, pasti ada yang jahat yang dilakukan juga. Kenapa? Karena di dalam diri manusia sudah ada pengetahuan yang jahat. Ada pengetahuan cara untuk berbuat jahat. Ada keinginan untuk berbuat jahat. Ingin berbuat baik nih hari ini. Tahu-taunya tanpa direncanakan melakukan kesalahan. Kenapa? Ya itulah manusia karena lemah. Karena sudah ada benih kejahatan di dalamnya. Dan hanya oleh Kristus Yesus Tuhan, benih dosa itu dapat dipatahkan, dihapus. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, mari jangan pernah ragu untuk percaya kepada Kristus agar memperoleh hidup kekal. Karena tidak ada cara supaya manusia bisa masuk ke dalam sorga atau hidup kekal, yaitu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Mari siapapun yang masih ragu, jangan ragu lagi. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Karena dengan demikian engkau memiliki jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hadiah yang engkau berikan kepada kami, yaitu hidup kekal. Karena apapun yang menjadi usaha manusia agar bisa memperoleh hidup kekal akan menjadi sia-sia. Pagi hari ini kami mendengar satu berita yang luar biasa yang membuat kami begitu memiliki pengharapan bahwa ketika kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Kebaikan kami menjadi sia-sia. Harta kami akan menjadi sia-sia karena tidak dapat ditukar dengan hidup kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur buat hadiah hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu inilah hati kami
Kami ingin hati kami dimiliki oleh Kristus. Kami ingin Kristus diam di dalam hidup kami. Kami menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan kami sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Sampai kami tinggalkan dunia ini, Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan kami. Segala perkara-perkara lain, dewa-dewi yang pernah kami pikir dapat menyelamatkan kami, sehingga kami datang sujud kepadanya, mulai hari ini kami batalkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dewa-dewi apapun tidak dapat menyelamatkan kami. Siapapun tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur karena kita diberi hadiah hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di semester kedua. Tuhan Yesus memberkati.